Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang relasi. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Oke, jadi di sini pembahasannya itu pertama ada pengertian relasi, terus ada fungsi, jenis-jenis relasi, representasi relasi, sama contoh activity. Oke, pertama pengertian relasi. Relasi antar himpunan adalah hubungan antara dua himpunan atau lebih. Nah, relasi ini tuh dia bersifat abstrak, jadi nggak perlu untuk memiliki arti secara konkret ataupun sistematis, kayak gitu. Oke, pembahasan selanjutnya itu ada fungsi relasi. Pertama itu ada domain, dia merupakan daerah asal, biasanya ditulis dengan lambang D. Terus habis itu ada kodomain, dia merupakan daerah kawan. Dan terakhir ada range, merupakan jangkauan, dilambangkan dengan E. Lanjut, di sini itu ada diagram panah, kita buat dulu himpunan A-nya, himpunan B-nya. Yang A, dia merupakan domain, sedangkan yang B merupakan daerah kawan atau kodomain. Di sini ada soalnya. Untuk himpunan A, dia harus punya pasangan syaratnya, sedangkan kalau himpunan B, dia nggak apa-apa kalau dia nggak punya pasangan. Lanjut ya, di sini diketahui A itu elemennya 1, 2, 3, 4, B elemennya 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai ya sama ini. Terus, maka R 1, 1, 2, 2, 2, 5, 3, 4, dan 4, 4 merupakan relasi. Tentukanlah domain, kodomain, dan range-nya. Nah, berarti di sini kita cocokin ya 1 ke 1, 2 ke 2, 1 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 5, 3 ke 4, sama 4 ke 4. Sesuai ya di sini domainnya itu D 1, 2, 3, 4. Kodomainnya itu 1, 2, 3, 4, 5, sama range-nya itu 1, 2, 4, 5. Kenapa? Karena di sini di daerah kodomain yang punya pasangan cuma ini, sedangkan angka 3 dia itu nggak punya pasangan, jadi dia tidak termasuk range, kayak gitu. Selanjutnya ada himpunan berpotongan. Untuk himpunan berpotongan itu bisa berlaku jika terdapat anggota yang sama di antara kedua himpunan ya. Contohnya kayak gini. Misal di anggota A itu ada 1, 2, 3. Di anggota A itu ada 1, 3, 5. Di anggota B itu ada 3, 6, 9. Nah, karena di kedua ini nih ada angka yang sama-sama angka 3, maka bisa disimpulkan bahwa mereka itu merupakan himpunan berpotongan, kayak gitu. Lanjut ke himpunan saling lepas. Di sini, untuk himpunan saling lepas berlaku jika di antara kedua himpunan tidak terdapat anggota yang sama. Contohnya kayak gini. A itu isinya 135, B itu isinya 246. Berarti nggak sama ya isinya, meskipun jumlahnya sama-sama 3. Berarti mereka termasuk himpunan saling lepas. Di sini ada himpunan sama, berlaku jika semua anggota A itu sama dengan semua anggota B. Contohnya kayak gini. Misal ada dua himpunan ya, di sini himpunan K sama L. Nah, himpunan K ini isinya, ini harusnya K ya. K sedemikian rupa K adalah bilangan genap kurang dari 12. Nah, bilangan genap kurang dari 12 kan isinya 2, terus habis itu 4, 6, 8, sama 10 ya. Nah, sedangkan L ini elemennya adalah 2, 4, 6, 8, sama 10. Nah, berarti kan sama ya. Sama kayak, berarti bisa disimpulkan bahwa K sama dengan L, kayak gitu. Nah, untuk himpunan ekuivalen ini bisa diberlakukan jika di antara kedua himpunan itu punya jumlah anggota yang sama. Misal kayak gini contohnya. Himpunan A itu dia anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B itu anggotanya 2, 6, 8, 10, 15. Ini isinya beda ya, tapi jumlahnya sama-sama 5. Yang A itu 5, yang B itu juga 5. Maka bisa disimpulkan bahwa ini merupakan himpunan ekuivalen, kayak gitu. Lambangnya kayak gini. Lanjut ke himpunan bagian. Dua himpunan bisa dikatakan sebagai himpunan bagian jika anggota himpunan A ini ada dalam himpunan B. Nah, kayak contohnya ini kan ada ya, anggota A itu isinya A sama B, anggota B itu isinya A, B, D gitu. Maka bisa disimpulkan bahwa A
himpunan bagian dari B atau A subnet B, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini, banyaknya himpunan bagian dari B itu nanti pakai rumus ini, 2 pangkat N, kayak gitu. N ini merupakan jumlah dari si himpunannya, jumlah anggota si himpunannya gitu. Misal di sini kan ditanya himpunan B, berarti jumlah anggota dari himpunan B ada berapa? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan berarti 8 ya. Berarti di sini jawabannya 8. Gitu. Lanjut, di sini ada representasi relasi. Oke, ini udah ada soalnya ya. R sama dengan 1A, 1D, 2C, 3A, 4D. Nah, untuk representasi relasi itu punya beberapa bentuk. Yang pertama ini ada diagram panah. Kita harus buat dulu himpunannya. Misal di sini dinamain ya, ini adalah himpunan X-nya, terus ini himpunan Y-nya. Nah, bener ya, isinya 1, 2, 3, 4. Terus habis itu himpunan Y-nya itu isinya A, B, C, D. Oke, kita langsung samain aja. 1 ke A, 1 ke D, 2 ke C, 3 ke A, 4 ke D. Gitu ya cara ngerjainnya. Lanjut ke diagram Kartesius. Nah, untuk diagram Kartesius, di sini kita pakai sumbu X, Y. Di sini X-nya, di sini Y-nya. Di sini Y-nya. Nah, di sini sumbu X-nya. Oke. Terus biar rapi dikasih garisnya aja. Kita cocokin langsung ya. 1 ke A, berarti 1 ke A dititikin. Terus 1 ke D dititikin. 2 ke C, 3 ke A, dan 4 ke D. Kayak gini ya bentuknya. Lanjut, bentuk selanjutnya itu ada tabel. Di sini kita buat 2 tabel aja karena ada 2 himpunan. Jadi himpunan X sama himpunan Y. Nah, kalau di sini kita caranya dideskripsiin aja. Jadi satu kan tadi ada 2 kali pasangan ya, ditulis satu-satu. 1A, 1D, 2C, 3A, 4D. Kayak gitu. Penulisannya benar-benar ditulis satu-satu, nggak bisa didobelin. Lanjut, di sini ada bentuk matriks. Untuk matriks, biar gampangnya dibuat tabel aja, kayak gini. Atau bisa juga langsung ke kayak gini. Jadi yang ke arah horizontal ini itu merupakan kodomainnya, sedangkan untuk yang 1, 2, 3, 4 ini merupakan domainnya. Nah, di sini langsung dicocokin aja. 1 ke A sesuai soal tadi, terus 1 ke D, di sini ya. 1A, terus habis itu 1D, tinggal diisi 1 aja. Terus habis itu 2 ke C, 3 ke A, sama 4 ke D, kayak gitu. Kalau udah selesai, baru diubah bentuknya jadi seperti penulisan matrik yang biasa. Bentuk terakhir itu ada namanya diagram di graf berarah. Nah, untuk diagram di graf berarah ini, dia hanya bisa pada satu himpunan saja, jadi nggak bisa dikerjakan dalam 2 himpunan sekaligus. Cara pengerjaannya kayak gini. Nah, karena di sini ada 4 elemen ya, 1, 2, 3, 4. Nah, elemen ini maksudnya A, B, C, D ini. Maka di sini kita buat 4 titik sesuai dengan elemennya, kayak gitu. Terus cara pengerjaannya dari A, kan titik pertama A. A itu dia menuju ke B, berarti kita buat titik awalnya, habis itu kita tarik garis ke B, kayak gitu. Terus dilihat lagi dari B ke D, berarti kita buat lagi titik awalnya, terus habis itu kita tarik garis ke D, kayak gini, gitu. Lanjut lagi dari B ke C. Nah, dari B ke C ini bisa lurus ya, kayak gini, gitu, dan seterusnya. Untuk yang C ini, karena dia daerah asalnya atau titik asalnya itu dari C, dan dia menuju ke C lagi, maka dibentuknya kayak gini. Ini nggak apa-apa dibentuknya kayak gini soalnya. Nah, di sini ada contoh activity-nya. Ini sama ya soalnya sebenarnya. Kalian bisa baca ulang aja.
Oke, untuk materinya udah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kalian bisa ngerjain activity-nya sambil join di Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.